Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Orakas kita sehati dalam doa menaikkan pujian syukur sembah kita kepada Tuhan dan seraya mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh sehati dalam doa, menaikkan puji dan doa kami, dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami, berilah hikmat kebijaksanaan bagi kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami sedia untuk mendengarkan dan merenungkannya, serta melakukannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Pembacaan hari ini terambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan malam ini, tema kita adalah
angkatan yang tidak percaya, berangkat dari renungan harian Toraja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lama kita menjalani kehidupan kekristenan kita? Sudah berapa lama kita berjalan bersama-sama sebagai satu persekutuan, sebagai satu keluarga yang disebut sebagai orang yang percaya? Tentu ada pengalaman-pengalaman yang begitu spesifik yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, dalam iman kita kepada Tuhan. Apakah kita bertumbuh? Apakah kita semakin berakar? Dan tentunya, apakah kita telah berbuah? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa jadinya kalau sebutan angkatan yang tidak percaya juga dialamatkan kepada kita? Tentu kita akan menolak hal itu. Kita tidak menerima pernyataan itu. Karena dengan kehidupan kekristenan yang begitu lama, paling tidak kita bisa merasakan, kita bisa menyatakan bahwa saya adalah pribadi yang tetap percaya kepada Kristus. Firman Tuhan malam ini memberikan kita sebuah pengalaman yang begitu luar biasa. Bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus menegur murid-murid dan mengatakan mereka adalah angkatan yang tidak percaya. Nah, ini terjadi bahwa ketika ada seorang yang datang membawa anaknya yang mengalami sakit. Sebelumnya ia telah membawa kepada murid-muridnya dan ternyata murid-muridnya tidak mampu menyembuhkan. Apakah murid-murid memang tidak bisa melakukan itu? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Markus pasal 3 ayat 14 sampai 15, kita mendapati pengalaman murid-murid yang bisa mengusir setan. Bahkan mereka pun telah berhasil melakukannya. Kita dapat lihat itu dalam Markus 6 ayat 6b sampai 13. Namun apa yang menjadi masalah dalam hal ini? Kita tahu kebersamaan mereka dengan Yesus selama ini paling tidak itu memberikan jaminan bahwa mereka dapat melakukan apa yang juga sudah telah dilakukan oleh Yesus. Dan itu pernah terjadi. Namun dalam pembacaan kita malam ini, apa yang menjadi masalah pada murid-murid sehingga mereka tidak dapat mengusir atau memulihkan anak yang sakit tadi? Saudara-saudara, mungkin persoalannya terletak pada bagaimana memelihara iman atau kepercayaan dalam kehidupan ini. Murid-murid tidak memelihara kepercayaan itu dalam hidup mereka sehingga mereka gagal mengusir setan yang menguasai seorang anak hingga dia bisu. Pertanyaan Yesus menyiratkan di sini bahwa mereka kurang beriman. Ayat 19 pembacaan kita tadi. Kebersamaan mereka dengan Yesus selama ini ternyata tidak menumbuhkan iman dan pemahaman mereka, padahal seharusnya kedekatan dengan Yesus akan membuat mereka menjadi orang yang dapat melakukan perbuatan mujizat bagi anak yang sakit tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Namun seberapa dalam penghayatan kita dalam menghidupi iman kita kepada Kristus? Apakah dengan kita rajin ke gereja, kita rajin membaca firman Tuhan, menjadi sebuah jaminan bahwa kita sungguh-sungguh bertumbuh, kita sungguh-sungguh mengenal, atau bahkan semakin berakar di dalam Kristus? Atau sebaliknya, saudara-saudara, justru kita semakin kehilangan iman ketika kita menghadapi persoalan yang menurut kita sulit. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita ragu, bisa tidak
saya menghadapi keadaan ini? Bisa tidak saya mengatasi hal ini? Bisa tidak saya mendapatkan jalan keluar dari persoalan-persoalan ini? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah kita yang kepadanya kita percaya. Karena itu jangan hanya sebatas percaya, tetapi tidak mempercayakan hidup kita kepadanya. Mungkin di sini persoalan kita. Kita percaya, tapi tidak mempercayakan hidup kepadanya. Dengan iman kita dapat berkata bahwa apa sih yang tidak mungkin bagi kita, maka mungkin bagi Allah. Kita harus yakin bahwa hanya dengan iman, maka kita dapat melakukan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Bahkan di dalam Yesus, kita dapat mengubah sesuatu. Paling tidak, pembaharuan untuk diri kita. Paling tidak, mungkin pembaharuan untuk keluarga kita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, kita tidak hanya sekedar percaya, tapi kita mempercayakan diri. Kita tidak hanya sekedar believe, tapi trust, menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat, kita mampu melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan-Nya. Jangan mau menjadi angkatan yang tidak percaya. Roh Kudus menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur, kita berdoa. Kami menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih untuk sehati dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi bahagian kami. Anugerahkan senantiasa iman dan percaya, dan iman yang selalu mau mempercayakan diri hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengaku perjalanan kehidupan ini pasang surut. Terkadang ada hal-hal di mana kami menjadi ragu, bahkan mungkin tidak percaya. Kuatkan kami ya Roh Kudus, untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh senantiasa hidup dalam pengenalan akan Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Berkati kami semua dalam segala harapan dan kerinduan kami. Berkati kami di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan kami.
Berkati kami dalam berbagai perjuangan dan harapan-harapan kami. Saudara-saudara kami yang dalam masa-masa pemulihan saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan Engkau menolong mereka, menganugerahkan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati kami semua dalam waktu istirahat kami malam ini, tidur malam kami, lindungi dan peliharakanlah kami, dan ampunilah kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari tetap setia dan tekun, sehati dalam doa, bersama-sama di hadapan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dalam berbagai harapan dan kerinduan kita. Tetap semangat. Shalom dan Bongi Melo.